Tapi praktis. Praktis, ya plus minus ya. Bapak-bapak pernah pakai nggak? Aku belum pernah. Pelet. Aku belum pernah. Peleter. Ya, ibu enggak. Enggak pernah. Lah aku paling beli kolor 50.000 masa di peleter. Boleh tapi lek. Aku nggak termasuk ya. Satu orang 24 juta. Satu orang 24 juta. Itu nek utang kabeh. Iya, ini kan nggak semua. Kan ya enggak, aku enggak punya. Utangku di BRI. Pelet itu peleter yang ini kan, maksudnya yang terdaftar di OJK kan. Kan sekarang kan ada yang Ilegal. ini kan pinjol-pinjol Non OJK. non OJK yang mengaku apa berlabelkan diawasi oleh OJK padahal mah enggak gitu ya. Bohongan itu. 6,8 tuh Wah, banyak banget tuh, banyak. skoper bisa lah ya. Ya enggak. Iya. Enggak. Dua lah. Enggak cukup. Enggak cukup. Dia pernah lihat duit 1M enggak? Cash. Enggak aku. Enggak ya? Enggak. Paling banyak 100 juta lah paling. Cash loh, cash. Cash. Oh pernah? 100 juta ya sekantong nggak nyampe. 100 juta itu cuma sak. Kecil. Ya sak gini tok. Iya. Kayak satu tumbukan. Semini tak. Sak novel lah paling lah gitu. Iya, segitu doang. 100 juta itu 6,81 triliun kalau di masukin ke IKN tuh Wah, Wah, jadi apa ya? Alah jadi gedung satu kan. Emang nyampe iya? kayaknya. Enggak nyampe. Nggak Nyampe nyampe. kayaknya. Ini rumah kali apa? Tipe 32 ya. 6,8. Cangkemmu. Rumah 6 triliun. Enggak lah, ya Tingkat, memang lah. tingkat 3, iya makanya. Rumah kecil ini nek di Colomadu 300 juta loh paling murah. Kan di KN, bukan di sini. Ya lebih murah toh. Lebih murah. Ya iya. Harusnya. Soalnya baru kan. ini 6,8 triliun ya itu ya. Kalau buat beli KPR? sayur ya berarti sayur tuh wah saomah saya. Enggak cukup. Omahnya Gudang sak gudang apa Sak distributor kabupaten. apa gitu loh. Segudang anu le cuci mobil kemarin lo. Oh iya kemarin. Tapi lebih lagi tuh. Kurang gede. Oh kurang gede. Nek sayur ya. Nek sayur lebih. Lebih, kurang Wong gede. nek misalnya distributor apa ya, produkan apa itu kan gudang gede toh. Itu enggak sampai 3 triliun enggak sampai asetnya paling. Apa sisi barang nilai barang itu. Padahal itu nilai barang yang lumayan mahal. Dan nek sayur. Sayur guru piro sih? Sayur sayur apa sih? Masalah itu nek tuku bayam 6 triliun kuwi tukune ngendi? Apa ya nek sing nompo ya apa ya? Padahal itu Mas bayam 6 triliun. Di ekspor wis alayu. Ini jenis bercanda apa serius toh bahasanya? Boy. Tapi kenapa orang mau apa bisa sampai 6 triliun itu pay letter? Loh itu kan seluruh, maksudnya nek di Total kan. analogikan seluruh Indonesia atau di tapi kan Akumulasi. orang-orang kan nggak sama-sama, ada yang punya dikit, ada yang punya banyak. Faktor terbesar orang Indonesia pinjol itu sebenarnya apa? Dulu kan sempat ada bilang Judul. Ya. iya satu ya. Dulu ada yang ini apa? Rokok dulu. Ini loh, tau nggak? Pernah denger nggak? Ada ini kampus yang menyediakan fasilitas pay letter. Ada. Ada ya. Aku tahu di Nggak mana. tahu tuh kabarnya, aku lupa. Jadi Ya. apa enggak? Semarang nggak sih? Bukan, Bukan ya? Jakarta ya? Bandung. Bandung. Nah itu katanya kan kalau itu kan ininya mungkin bagus, maksudnya kayak tujuannya bagus ya buat bayar UKT lah, UKT. bayar UKT. Kalau judul iya lah. Tapi nek kampus nyediain pay letter itu Berbunga bunga nggak ya? Berbunga ya, berbunga ada ya? Ya, pasti berbunga nggak sih? Enggak. Terus oh nek pay letter gue kan dari aplikasi ada ya semuanya ya. Ya. Kayak Rata-rata dari rata-rata aplikasi. ya. Nah itu gue bunganya berapa sih? 10% juga ya? Atau Aku beda nggak sih? Nggak, nek yang resmi dilewat, maksudnya OJK. diawasi OJK nggak mungkin sampai 10%. 3% nggak sih? 10%. Ada aturannya kok. 10% Ada aturannya. Ini nek sing besar-besar sampai mungkin 10% itu ya yang ilegal-ilegal Ilegal itu. itu, Heeh. Ada yang pinjol bayarnya per minggu kok. Kayak seminggu kita bisa minjem 800 gitu ya. Iya. Sejuta lah, minjem sejuta. Terus di Seminggu keterangan nih. di keterangannya kan bayar 3 kali. Taunya itu diangsur sebulan dalam sebulan maksudnya kayak dalam sebulan itu 3 kali kita bayar. Kirain kan sebulan pertama, bulan kedua, terus bulan ketiga ternyata enggak. Itu biasanya yang ilegal tuh kayak gitu tuh. Loh, lah wong sekarang tuh ada loh yang
Tapi bukan anu ya, bukan pay letter ya, bukan online ya. Itu istilahnya Bang Didel itu ngangsurnya itu harian loh. Masa? Ada. Jadi tetangga itu ada yang tiap hari itu diparani tukang tagih. Revo, Betul. Kayak Medri Arung kan? kalau nggak Revo Firza. Revo, terus Suprai. Itu tiap hari itu. Celananya hitam. Itu paling minjemnya nek perkiraanku ya di bawah sejuta, 500, 700, tapi tiap hari ngangsur 20.000, 30.000 itu tiap hari. Tapi nggak online gitu ya. Enggak. Enggak tahu itu legal apa enggak, tapi itu Tapi tiap ada kan, tiap hari ada. Yang legal. ilegal. Ilegal ada, ya tetap ada. Pasti Kalau yang legal kan biasanya dari koperasi apa gitu. Iya, tetap. Jelas ini. Tiap Dan hari. prosedurnya pun yang legal menurutku nggak segampang itu. Kayak sekarang kan Itu langsung cair tanpa otomatis. KTP pun bisa pakai KTP. Iya. Kita cuma tahu rumahnya nih. Samperin gitu. Oh, yang tentang aplikasi ya. Biasanya nawarinnya di pasar-pasar Iya, gitu. melihat orangnya kayaknya butuh. Kayak di arisan gitu juga. Kayak temanku di Jogja. Ini beneran ya? Dia orang kerjaannya tuh kayak gitu. Oh, Dia ke pasar, nawarin. terus nagih. Tapi kalau ditanya kerjanya apa dia nggak Nggak ngaku ya? Nggak ngaku. Maksud bukan nggak ngaku ya, maksudnya mungkin nggak enak ya. Ya kayak gitu kerjanya. Bedanya pay letter sama kartu kredit apa? Ya secara konsepnya sama, cuma penerapannya beda. Nek kartu kredit itu lebih apa ya? Itu kan nek kartu kredit kan memang produk resminya si bank tertentu. Nah, itu ketentuannya ya ikut si bank itu dan otomatis lebih resmi, lebih terawasi. Tapi kalau kartu kredit itu duitnya bisa ditarik kan? Ada limit tapi bisa ditarik kan? Bisa, Iya. bisa, tapi ada limitnya. Kalau pay letter nih ya, bukan pinjol loh ya. Kalau pay letter kan buat beli tok. Oh, beli tol. Nggak bisa ditarik. beku. Jadi barang berarti Jadi ya? barang. Ya itu Itu bedanya pay letter. berarti, bedanya itu. Beda kalau pinjol. Nah kalau kredit kan kalau kredit setahu aku bisa ditarik. Ditarik. Jadi kita butuh uang tapi bayar belakangan gitu loh. Gak cuma buat belanja bisa ditarik. Itu limitnya pun nek untuk pengguna baru dan bukan berlatar belakang keren ya, berpenghasilan keren, itu limitnya juga kecil loh. Juta. Nah, sebulan itu Paling 2 juta. 2 juta. Misalnya kamu bikin kartu kredit awal gitu paling limitnya sebulan 2 juta gitu. Kecuali nek udah kamu berportofolio keren gitu. Misalnya Mas Bayu bikin kartu kredit gitu ya, tak kira itu limitnya bisa penggunaan awal bisa sampai 25, 30, 50 bisa limitnya. Tolong ditelepon. Berarti praktis ya pay letter itu ya. Betul. Jadi nggak usah wah beli sana. Jadi ini kan misalnya nih deposit Lu nggak deposit loh? nggak, maksudnya uang yang di pay letter itu loh. Kan tadi nggak bisa ditarik gitu loh. Ya. Jadi kan Belanja. otaknya pengennya belanja terus Ya. kan. Nggak bisa ditarik. Loh, tapi kan itu pay letter itu kan bukan deposit, bukan uang kita toh. Kita nggak model punya tabungan di situ itu kan nggak toh. Nggak ada. Nah iya. Nggak ada. Itu misalnya gue pengen beli apa ya, misalnya tas gitu. Iya. Pengen beli tas, kamu belum ada uang, kamu bisa nih pakai fitur namanya pay letter. Itu tasnya mbok terima tapi belum bayar, tapi nanti ada tagihan berikutnya gitu loh. Pun pay letter dia punya limit. Oh, ada limitnya. Buat yang resmi ya, jadi dia ngecek ini juga kayak track record nama kita tuh bagus Blacklist apa enggak? bagus apa enggak. Kalaupun memang ditolak ya ditolak. Kalaupun masih bisa ya paling limitnya dibatasin paling 500 gitu doang. Berarti kayak gitu tuh fitur pay letter itu memang cuma di itu ya, akun-akun pembelian ya. Bener. Oh. Makanya sekarang kan banyak Kayak e-commerce itu ya. kan, larinya ke e-commerce. Iya, itunya apa ya? Maksudnya nentuin limitnya itu dari mana ya? Apa lamanya si akun atau Iya. akun A dengan akun B kan mesti limitnya beda-beda. Iya betul. Lah ya itu apa tolok ukurnya yang membedakan? OJK juga Le. OJK? Iya. Jadi itu tadi yang aku bilang, mereka ngecek nama kita nih. Data itu. Merah apa enggak kayak gitu. Nah, kalaupun masih bisa kayak ada yang ngadet-ngadet tapi dibayar gitu, mungkin limitnya gede, kecil gitu. Nggak gede. Oh iya. Kalau yang ilegal ada tuh dulu tuh. E-commerce yang ilegal kayak apa gitu. Aku lupa aplikasinya apa. Hitungannya kayak gitu. Jadi kita lama di aplikasi itu nah bisa Lebih dapat banyak. Itu ilegal tuh. Sekarang udah nggak ada. Tapi praktis. Praktis. Siap plus minus ya. Siap. Bapak-bapak pernah pakai nggak? Aku belum pernah. Pelet. Aku belum pernah. Pay letter. Ya, ya ibu enggak. Enggak pernah. Lah aku paling beli kolor 50.000 masa di pay letter. Boleh tapi Le. Ya ada. Kan nanti dia tagihannya kan diakumulasiin. Iya. Sekarang juga Gojek juga ada pay letternya.
GoPay later kan dia. Oh berarti nek nganggo limit ngono kuwi berarti gini ya, misalnya aku punya akun e-commerce warna jingga gitu ya. hitam. Itu misalnya limitku 500.000 gitu ya. Selama limitku itu belum nutup itu bisa tak jadikan barang apapun ya. Misalnya aku beli kolor, beli tas, beli apa, beli asal belum 500.000 bisa ya? Bisa. Jadi tagihannya jadi satu. Kalau misalnya bikin akun, dapat pay letter, terus akunnya dihapus, bisa nggak? Ya bisa. Kemarin Bisa. baru banget kemarin aku baca di Twitter tuh. Jadi ini case-nya di aku. Ada orang kelilit pinjol lah. Ini pinjol ya. Pinjol. Pinjol dan pay letter deh dia. Dua itu. Dia kan punya pay letter dan pinjol, Pinjol. di aku. Terus dia menghindarin Bayaran. bayaran. Mau ngapus itu nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisa kalau kita udah lunas dua-duanya. Lah terus misalnya nggak dihapus, terus dibiarin aja gitu gimana? Ya kalau nggak dipakai limitnya ya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya si tagihan itu kan kita dapat tagihan nih. Aku udah punya hutang 500.000 di pay letter. Terus aku Dibiarin gitu. aku nggak mau bayar nih. Itu dari sananya cara nagihnya gimana? Ya kayak dia sekarang telepon. Oh. Kayak ini judul pinjol. Transfer nggak tahu itu. Maksudnya? Ya iya, transfer Oh, otomatis. transfer. Bayarnya. Iya. Jadi kayak diteror gitu ya? Tapi Betul. tapi tetap nggak ada default letter yang datang ya? Nggak ada. Kayaknya itu pinjol deh. Kalau pay letter enggak. Ah. Jadi nek kita cuek ya, aman Betul. ya. Heeh. Terus telepon koncoku telepon mbok bet. Nomornya itu harus aktif no ya. Ya no. Ya iya, verifikasinya di situ tuh. OTP gitu. Kan verifikasi awal kalau buat pay letter kan harus ini dari HP kan. Wah, kode OTP gitu. Iya. Ini misal gini kan, misal pinjam pay letter nih 1 juta. Nah ternyata kan ini verifikasi pakai nomor, ya kan? Setelah itu aktif kan, setelah itu dibuang nomornya. Terus kita belanja pakai Shopee letter, semisalnya 500.000. Setelah itu kita nggak bayar, itu gimana nanti? Ya kalau Shopee kan dia ini kalau nggak bayar ya ke namamu yang jelek lah. Oh yang blacklist tadi ya, Iya. mau data-data. Tapi kan udah untung 1 juta. Betul. Ya blacklist itu paling nggak 5 tahun, nggak bisa pinjam lagi dimanapun ya. Aku kurang tahu. Kayaknya seperti itu. Kemarin Mama Fendi. Tapi untuk memulihkan itu kita tetap harus bayar lah katanya. Harus lunas gitu. Ah. Oh, Udah Pakai pakai ngobrol sama Mas Fendi. udah pakai nomor lain aja. lah itu. Pakai nomor lain tapi kan KTP-nya nanti sama. Oh, KTP sekarang sama. Oh. KTP, Kalau email. pakai KTP kita tetap nggak bisa. Kalau emang udah merah Ya nama. makanya yang sekarang jadi bahaya kan kayak KTP, nomor KTP kita itu loh yang dipakai bisa dipakai di sana sini itu kita nggak ngerasa punya itu tapi Ternyata tahu-tahu nama kita tagihan. jelek gitu di situ ternyata dipakai.